Saudara yang terkasih, kita berikut ini akan mengikuti kursus kitab suci dengan judul Kristus mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Mari kita awali dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putra-Mu Tuhan sebagai penyelamat kami. Putra-Mu mengajar kami agar Engkau merajai kami, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di tengah-tengah kami. Kami mohon bimbingan dan penerangan Roh Kudus-Mu agar kami Kau mampukan untuk mengerti ajaran-ajaran Putra-Mu sehingga kami dapat sungguh menghayatinya dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Putra-Mu, penyelamat kami. Kami mohon semua ini dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, dari seluruh kasanah iman kita bisa mengatakan adalah dasar dan pusat iman kita. Yesus Kristus adalah Putra Allah yang diutus oleh Bapa untuk menjelma menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita. Dan sebagai manusia, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan melakukan mujizat-mujizat sebagai sarana penebusan bagi kita. Tema utama dalam pewartaan Yesus dalam melakukan misinya adalah kerajaan Allah. Karena itu kita perlu mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah dan juga apa kaitan kerajaan Allah ini dengan mujizat-mujizat yang Dia lakukan dan seluruh hidup Yesus. Yesus mewartakan karena Yesus mewartakan kerajaan Allah dan mewujudkannya antara lain melalui mujizat-mujizatnya. Dalam Injil Yohanes, kehadiran Yesus itu dipandang seperti ibarat anggur dalam pesta perkawinan yang membawa kemeriahan, membawa sukacita. Atau oleh Injil Matius dipandang sebagai terang yang muncul dalam kegelapan. Maka pewartaan Yesus ini membawa sukacita mesianis dan juga seperti dalam pesta perkawinan yang terjadi berkat perantaraan Maria. Kana dan Nazaret adalah dua kampung kecil di daerah Galilea di mana Yesus memulai pewartaannya. Nah, para saudara, kita melihat ada dua, yaitu Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah dan sekaligus di tengah pewartaannya Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dalam pewartaannya Yesus menuntut pertobatan. Dan pertobatan itu kemudian juga diteguhkan melalui apa yang Dia lakukan, yaitu mujizat-mujizatnya antara lain penyembuhan.
Pewartaan kerajaan Allah dilakukan dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan inilah sumber bagi kita untuk mengerti ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Mujizat yang dilakukan bisa mujizat penyembuhan, ada mujizat pengusiran setan maupun mujizat. Semuanya merupakan satu kesatuan yang harus kita mengerti bersama supaya kita mengerti apa yang diajarkan Yesus tentang kerajaan. Memang ajaran Yesus tentang kerajaan Allah ini tidak mendapatkan sambutan yang positif, bahkan terjadi penolakan dari para pemimpin dan ahli-ahli Taurat. Karena itu ini juga menambah suatu dorongan bagi kita untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus dalam ajaran tentang kerajaan Allah ini. Mari kita sekarang mengerti tentang apa artinya kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan berarti tempat, tetapi keadaan di mana Allah meraja atau memerintah. Maka kerajaan Allah lebih menunjukkan sebenarnya pemerintahan Allah. Allah yang memerintah. Dan itu dalam bahasa Inggris dipakai lebih cocok, the reign of God, yang menunjukkan pemerintahan Allah. Sedangkan lembaga tempat itu ditunjukkan dengan kata kingdom of God. Tapi harus diakui bahwa kata the reign of God itu memang agak jarang diikuti, agak jarang dipakai, ya. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, kita tahu bahwa dalam Perjanjian Baru bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Basileia itu digunakan kata Basileia, dan Basileia ini mempunyai arti merujuk pada status seorang raja, status memerintah. Jadi lebih cocok kepada God, pemerintahan Allah. Dalam bahasa Yunani digunakan kata Basileia dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramis digunakan kata Malkuta. Sekali lagi kata Malkuta juga mempunyai nuansa dinamis karena itu menunjukkan pemerintahan Allah ini. Pemerintahan Allah yang sedang terjadi, sedang menjadi. Dan inilah nuansa dinamis dalam pemerintahan Allah, yaitu bahwa Allah yang mendatangi dan merajai umatnya. Pemerintahan Allah bersifat suatu peristiwa yang sedang menjadi dan mewujud di dunia ini. Kalau kita lihat Injil Matius, kerajaan Allah memang tidak selalu digunakan, bahkan banyak digunakan istilah kerajaan surga. Mengapa? Karena Matius menulis Injilnya untuk orang-orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, menyebut nama Allah tidak dengan hormat ini suatu yang tabu. Karena itu mereka lebih senang mengatakan kerajaan surga daripada kerajaan Allah. Nah, tapi dari sudut arti kita bisa mengatakan sama antara kerajaan surga dan kerajaan Allah. Dalam kursus ini kita lebih memakai istilah kerajaan Allah dan nanti kita akan sedikit mengevaluasi ya mungkin kelemahan, tantangan dalam menggunakan kata istilah kerajaan surga. Nah, jadi kalau kita menyebut kerajaan Allah, itu berarti sebuah kepercayaan
implisit ada kepercayaan, pengharapan bahwa Allah yang sudah merajai seluruh dunia ini suatu ketika akan menghapuskan ketidakadilan, kejahatan, dan membuat pemerintahannya itu menjadi sungguh nyata. Allah akan mengusir ketidakadilan dan penderitaan, dan disinilah kekuatan Allah akan menjadi nyata. Allah yang menyelamatkan. Pada waktu Yesus datang, ada konsep-konsep kerajaan Allah yang kurang murni. Ada dua yang utama, yaitu konsep kerajaan Allah yang nasionalistis. Yaitu mereka yang percaya bahwa Allah akan memulihkan Israel, memulihkan kerajaannya dengan membangkitkan Israel sebagai bangsa. Kemenangan bangsa Israel inilah yang menjadi tanda datangnya kerajaan Allah. Konsep yang kedua yang juga kurang murni adalah konsep kerajaan Allah secara apokaliptis. Mereka yang percaya ini percaya bahwa akhir zaman akan datang dan kerajaan Allah itu akan menjadi nyata melalui peristiwa-peristiwa yang mengikut sertai kekuatan-kekuatan langit yang ikut serta menyertai datangnya kerajaan Allah ini. Yesus baik konsep kerajaan Allah nasionalistis maupun konsep kerajaan Allah apokaliptis. Tapi Yesus mempunyai ajarannya sendiri. Maka mari kita sekarang melihat apa yang diajarkan Yesus tentang pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Yang pertama, Yesus mengajarkan pemerintahan Allah mulai dari hal kecil dan sederhana serta bertumbuh secara dinamis. Dalam pengertian Yesus, kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah tidak ditandai dengan suatu kekuatan alam yang luar biasa seperti konsep nasionalistis, konsep apokaliptis, atau oleh kebangkitan sebuah bangsa dalam konsep nasionalistis. Tetapi mulai dengan hal kecil dan biasa, seperti biji sesawi. Hal kecil dan biasa itu adalah keputusan dalam diri kita untuk melakukan kehendak Allah, untuk tunduk pada perintah-perintahnya. Dalam hal kecil apa yang dimaksud oleh Yesus? Hal ini nyata dalam perumpamaan tentang biji sesawi yang kecil tetapi bisa tumbuh besar sehingga burung-burung bersarang di pohon ini. Hal kecil di sini adalah, kita harus ingat, pemerintahan Allah berarti Allah yang memerintah. Dan Allah memerintah bila perintah-perintahnya dilaksanakan. Melaksanakan perintah Allah inilah hal yang nampaknya kecil dan sepele, tapi merupakan awal pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Misalnya suatu ketika kita berselisih paham dengan sesama. Kita ingin membalas dendam. Tetapi kemudian kita ingat perintah Yesus untuk mengampuni. Nah, dalam hal ini kita harus memilih apakah saya mengikuti ego saya yang ingin membalas dendam atau mengikuti perintah Yesus untuk mengampuni, berdamai. Para saudara, ketika kita mengikuti ego kita, maka ego kitalah yang memerintah kita. Tetapi ketika kita mengikuti perintah Yesus untuk mengampuni, maka perintah Allah yang merajai kita dan Allah meraja
dalam diri kita. Jadi bisa dikatakan Allah merajai kita jika perintahnya dilaksanakan. Dalam hal ini kita diingatkan oleh doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami kita mendoakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kerajaan Allah akan datang kalau kehendak Allah dibuat terjadi. Maka ketika kita melaksanakan kehendak Allah, Allah merajai kita. Hal ini mulai dari hal yang kecil, tetapi yang akan tumbuh besar. Maka di sini juga ada, meskipun kecil, ini juga adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang bertumbuh, ya. Dan bahkan dari yang kecil itu bisa bertumbuh menjadi besar, menjadi pohon yang besar di mana burung-burung bersarang dan orang berlindung padanya. Maka bisa dikatakan pemerintahan Allah itu terus menjadi, bertumbuh seiring dengan perjalanan waktu. Para saudara yang terkasih, ketika Allah memerintah, ketika kita mengikuti perintah-perintah Allah, maka Allah bukan hanya mengikuti, melindungi kita, Allah bukan hanya senang bahwa perintahnya dilakukan, tetapi ketika Allah memerintah, perintahnya kita lakukan, Allah memerintah, Allah juga memberikan dirinya kepada mereka yang berada dalam pemerintahannya. Karena itu kita bisa mengatakan jika Allah itu adalah suci, maka ketika kita melakukan perintah Allah, kesucian Allah itu akan kemudian meraja juga di antara kita. Jika Allah kita katakan adalah kesejahteraan, maka juga ketika Allah memerintah di antara kita, kesejahteraannya itu akan diberikan kepada kita. Jika Allah itu adalah sukacita, persaudaraan, maka juga sukacita dan persaudaraan itu akan diberikan kepada kita. Maka disinilah kita melihat pemerintahan Allah yang dinamis, dalam arti mungkin kita bisa mengibaratkan Allah itu ibarat seperti api yang ketika menguasai, mengubah yang lain menjadi seperti api, mengubah yang lain juga menjadi seperti dirinya, membakar yang lain. Maka sifat dinamis Allah ini meskipun kecil bertumbuh besar, menguasai dan memberikan apa yang dimiliki. Para saudara yang terkasih, meskipun kecil seperti biji sesawi, tapi tumbuh besar. Nah, Yesus juga mengajarkan bahwa hal yang kecil ini nampaknya kecil, tetapi mempunyai harga yang luar biasa, yang mengatasi semua harta milik kita. Artinya, ketika kita melakukan kehendak Allah, maka Allah melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Dan berkat yang kita terima ini, kalau kita hitung nilai, harganya jauh melebihi semua hal yang kita miliki. Itulah yang diajarkan Yesus ketika mengajarkan tentang perumpamaan tentang harta yang terpendam atau menemukan harta yang pendam di ladang atau menemukan mutiara yang mahal harganya. Dan sekali lagi, seluruh harta milik orang dalam perumpamaan itu jika dijual dan membeli mutiara yang ditemukan itu, seluruh hartanya ini masih lebih murah daripada mutiara itu. Artinya mutiara ini jauh lebih berharga. Karena itu meskipun kecil, kelihatan sepele, tetapi harganya
luar biasa. Dan itu berkembang dalam dinamika kita sebagai umat yang dirajai oleh Tuhan. Pemerintahan Allah atau kerajaan Allah ini sudah datang, tetapi belum penuh. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan ketika Yesus ditanya oleh para murid, apakah mereka harus menunggu orang lain ataukah dia yang mereka tunggu-tunggu sang Mesias? Yesus tidak memberikan jawaban ya atau tidak. Tetapi Yesus menunjukkan, coba lihat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan kembali. Yesus menunjukkan akibat-akibat yang menjadi tanda kedatangan kerajaan ini. Yaitu bahwa banyak hal ketika Allah merajai dipulihkan, dibuat menjadi baik. Jadi pemerintahan Allah itu sudah mulai terwujud dan dinyatakan. Nah, hal ini kita harus ingat ketika Allah memerintah, Allah mengharapkan tanggapan manusia. Artinya Allah yang mau memberikan rahmatnya, tapi manusia harus menanggapi. Ketika terjadi klik, maka rahmat itu akan bekerja. Allah akan memerintah, rahmatnya akan dilimpahkan. Karena itu manusia dalam menanggapi kerajaan Allah ini harus bertobat pemerintahan Allah dalam hidup sehari-hari. Para saudara, hal ini nampak dalam perumpamaan Yesus tentang penabur. Perumpamaan Yesus tentang penabur ini menunjukkan bahwa ada orang yang menanggapi dengan santai, kurang perhatian, itu bagaikan tanah yang tipis. Ada yang menanggapi dengan ya perhatian tapi kemudian kurang serius, tidak memperhatikan, itu bagaikan tanah yang berbatu-batu. Tapi kemudian juga ada yang sungguh menanggapinya dan mengolah diri tanah kita ini sehingga kemudian benih yang diberikan itu sungguh berkembang. Karena itu kerajaan Allah ini datang itu juga tergantung pada bagaimana tanggapan kita atas kerajaan ini. Kalau kita menanggapinya dengan sungguh, dengan segenap hati, maka kerajaan ini akan sungguh menghasilkan buahnya berlipat ganda. Juga seperti tadi sudah saya katakan, mujizat Yesus menjadi contoh dan bukti bahwa kerajaan Allah sudah datang. Jadi tanda-tanda Mesias seperti tadi yang saya katakan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan lagi. Ini kepada orang miskin diwartakan berita kabar baik. Ini menunjukkan Allah yang sudah meraja. Dalam hal ini para saudara kiranya perlu memperhatikan penggunaan kata kerajaan surga. Seringkali kalau kita gunakan kata kerajaan surga, ingatan kita, pikiran kita melayang surga adalah sesuatu yang akan muncul setelah kematian. Maka kerajaan surga seolah-olah ini baru akan datang nanti setelah kematian. Sehingga kemudian orang ketika menderita, ketika orang kemudian dalam dosa, ya sudah tidak apa-apa, nanti setelah kematian maka Allah akan merajai. Nah, ini yang harus dikoreksi. Artinya Allah bukan baru datang setelah kematian.
bukan meraja setelah kematian, tapi Allah sudah meraja, boleh dikatakan di sini, sekarang, dalam hidup kita. Memang pemerintahan Allah ini belum penuh, artinya Allah masih memberi kesempatan pada orang-orang untuk kemudian bertobat dan berkembang. Dalam ini kita diingatkan pada perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang menggambarkan aspek belum penuh ini. Jadi para saudara, pemerintahan Allah sudah datang, tetapi belum penuh. Keadaan belum penuh ini digambarkan dalam perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Bahwa masih ada ilalang. Dan ilalang itu tidak dibabat habis semua. Karena itu boleh dikatakan, ya, kerajaan Allah ini masih bertumbuh. Kalau ilalang tidak dibabat habis, itu berarti bahwa orang yang belum katakan dirajai Allah masih diberi kesempatan untuk kemudian berubah, bertobat. Tapi juga dalam perumpamaan tentang ikan, ya, waktu menuai, kemudian waktu menuai gandum atau waktu ini penangkapan ikan lalu dipisah-pisahkan. Ini menggambarkan bahwa kepenuhan itu pasti akan datang. Kepenuhan itu pasti akan terjadi. Maka orang juga harus siap-siap. Jangan kalau enggak apa-apa sekarang lalu seolah-olah enak-enakan saja. Tapi Yesus mengatakan waktu menuai akan tiba. Karena itu waktu penghakiman ini harus diperhitungkan. Nah, kepenuhan ini adalah kepastian yang akan datang, maka harus sungguh diperhitungkan. Nah, yang ketiga adalah pemerintahan Allah atau kerajaan Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri. Memang dalam hal ini para saudara seringkali mungkin kita melihat berpikir seolah-olah Yesus datang membawa kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah. Itu tidak salah. Tetapi kita juga harus ingat kalau kerajaan Allah itu adalah Allah yang meraja. Dan Allah meraja kapan Allah meraja? Allah meraja kalau kehendaknya dilakukan. Perintah-perintah Allah dilakukan. Dalam hal ini kita bisa melihat pribadi Yesus sendiri. Pribadi Yesus yang selalu melakukan kehendak Allah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes bab 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan Allah itu nampak jelas dan nampak konkret dalam seluruh pribadi Yesus. Semua yang Dia katakan, semua yang Dia kerjakan adalah melakukan kehendak Allah. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa pribadi Yesus inilah perwujudan awal dari kerajaan Allah. Pribadi Yesus inilah contoh konkret bagaimana kerajaan Allah itu terwujud menjadi nyata. Dan karena itu ketika Yesus mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itulah pribadi Yesus. Bahwa Dia yang melakukan kehendak Allah, maka kuasa Allah bekerja dengan maksimal melalui kehadirannya. Juga ketika Yesus ditanya tentang
ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Yesus merujuk pada dirinya. Kehadiran kerajaan Allah ini kemudian dimahkotai dengan ketaatan Yesus yang mau menjalani sengsaranya bahkan sampai mati di salib. Dan inilah tanda kepenuhan kerajaan Allah yang terjadi dalam pribadi Yesus. Sebagai perwujudan kerajaan Allah itulah Yesus disebut Kristus, Mesias, penyelamat. Memang selain merupakan perwujudan awal dari kerajaan Allah, kita bisa mengatakan Yesus juga membuat kerajaan Allah ini terjadi, terwujud, menjadi nyata, yaitu melalui mujizat-mujizatnya. Baik itu mujizat penyembuhan yang menunjukkan bahwa Allah merajai, maka kemudian semua yang merupakan akibat dari dosa atau merupakan perwujudan dosa disingkirkan. Kita harus mengerti juga bahwa dalam perjanjian lama, dosa, penyakit, penderitaan ini adalah akibat dari dosa. Maka ketika Allah meraja, semua yang merupakan dosa dan akibat dosa disingkirkan. Itulah penyembuhan yang terjadi. Itulah juga yang dinyatakan dalam pengusiran setan. Demikian pula ini juga yang dinyatakan dalam mujizat alam. Ketika Yesus kemudian meredakan angin dan badai, ini menunjukkan Yesus membuat alam semesta ini bersahabat kembali dengan manusia. Alam tidak membahayakan, mencelakakan, tetapi alam semesta ini bersahabat, hidup dalam harmoni dengan manusia. Pemerintahan Allah, kerajaan Allah yang nampak dalam seluruh pribadi Yesus inilah yang kemudian dilanjutkan dalam komunitas murid-murid Yesus yang kita sebut sebagai gereja. Memang gereja tidak diidentikan dengan kerajaan Allah, tetapi kita harus mengatakan dalam gereja awal, kerajaan Allah yang sudah nampak dalam diri Yesus itu juga diwujudkan. Gereja juga diminta untuk melanjutkan pekerjaan Yesus dalam mewujudkan pemerintahan Allah, kerajaan Allah ini. Butir keempat dalam hal ini adalah Allah bisa dihayati dalam lingkup manusia, masa kini juga dalam lingkup relasi dengan Allah sampai kehidupan yang kekal. Artinya sekali lagi di sini kita mau mengingatkan bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang oleh Matius disebut kerajaan surga itu bukanlah realitas nanti, realitas yang masih akan terjadi setelah kematian, bukan. Tapi pemerintahan Allah itu adalah sesuatu yang terjadi di sini, hic et nunc, sekarang di sini. Ya, di sini sekarang. Karena itu juga dalam relasi antar manusia hal ini terjadi. Mujizat-mujizat penyembuhan menunjukkan bahwa pemerintahan Allah itu mewujud juga sekarang di dunia ini.
Selain itu juga pemerintahan Allah bukan hanya sekedar konsep atau ajaran, tetapi kenyataan yang bisa kita geluti, kenyataan yang bisa kita lihat, kita alami, kenyataan yang menjadi bagian dari hidup kita. Kita para saudara dalam hal ini diingatkan oleh Yesus bahwa kalau kerajaan Allah itu diwujudkan sekarang di dunia ini, kerajaan ini berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang. Dan dalam hal ini sekali lagi khususnya, tapi ada preferensi apa yang diutamakan oleh Yesus, yaitu mereka yang miskin dan berdosa. Mereka yang miskin dan berdosa ini menjadi prioritas, preferensi Yesus untuk menjadi penerima kerajaan Allah. Mengapa? Karena mereka ini pada umumnya adalah orang yang terbuka untuk menerima, untuk dirajai oleh Allah. Sedangkan mereka yang mungkin pandai, ya bijak, mereka ini yang mungkin dengan kepandaiannya lalu keblinger dan tidak mengikuti, tidak terbuka untuk menerima pemerintahan Allah, kerajaan Allah ini. Sedangkan orang-orang kecil itu terbuka pada kerajaan Allah. Lalu yang kelima, pemerintahan Allah berdaya kritis dan budaya serta masyarakat. Dalam hal ini seperti tadi saya katakan, pemerintahan Allah memerintah, ini juga mengandaikan manusia yang menanggapi. Ketika Allah yang memerintah dengan perintahnya, dengan hukumnya ini ditanggapi, maka terjadilah buah-buahnya. Para saudara yang terkasih, dalam hal ini sekali lagi Allah tetap menghargai martabat manusia. Relasi dengan Allah itu bukanlah relasi seperti budak. Artinya kalau manusia dirajai, bukanlah manusia itu membiarkan diri dirajai seperti bawahan, anak buah yang ya sendiko dawuh ikut, tetapi tidak bebas. Dalam hal ini Tuhan merajai, tetapi juga Tuhan ingin kita taat mengikuti, bukan karena mental mungkin orang upahan, tetapi dengan mental anak. Dalam hal ini kita melihat kaitan antara kerajaan Allah sebagai misi utama Yesus dengan perintah utama, yaitu perintah kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pemerintahan Allah tidak berarti membuat manusia menjadi orang upahan yang hanya tunduk seperti seorang budak. Tetapi Allah yang memerintah ini memerintah sebagai Bapa. Dan disinilah kita melihat hubungan antara misi utama Yesus yang mewartakan kerajaan Allah sebagai misi utamanya dan perintah utama Yesus, yaitu kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Karena itu relasi dengan Allah ini bukan relasi ini atasan saya bawahan mengikuti perintah seperti orang upahan. Tetapi yang harus terjadi adalah bahwa saya mengasihi Allah. Dan karena saya mengasihi Allah, maka saya mengikuti perintah-perintahnya. Dan karena itu saya mengikuti perintah ini bukan sebagai orang upahan, tetapi lebih sebagai anak-anak yang dicintai Bapa, yang mencintai Bapaknya. Demikian pula perintah kasih ini kemudian dinyatakan kepada sesama. Karena itu ketika saya menjalankan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan sesama, bukan seperti orang bawahan, upahan, tetapi sebagai anak yang mengasihi saudara-saudaranya. Karena itu dalam pemerintahan Allah, kerajaan Allah tidak ada mentalitas budak. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika mengatakan bahwa anggur baru harus ditampung dalam kirbat baru. Anggur lama itu dalam kirbat lama. Tidak bisa anggur baru dalam kirbat yang lama. Karena anggur yang baru akan merusak. Para saudara yang terkasih, dalam hal ini saya membandingkan antara bagaimana orang yang dirajai atau orang yang mengikuti perintah Allah karena hukum, mentalitas hukum. Saya membandingkan ini dengan orang yang mungkin saya katakan ini mentalitas seperti orang upahan. Orang upahan ini biasanya mencari apa? Mencari upah. Orang upahan ini mencari kalau seandainya pekerjaan yang diberikan itu bisa saya lewatkan, enggak saya kerjakan, ya enggak usah dikerjakan, yang penting upahnya. Karena itu orientasinya, fokusnya pada upah. Sedangkan memiliki rasa tanggung jawab ini kurang. Karena itu kalau bisa ngeles ya ngeles. Kalau bisa mencari lubang-lubang maka mencari lubang. Nah, ini tentu berbeda dengan orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi ini kalau kita mengasihi Bapa, kita adalah bukan orang upahan, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Dan biarpun kita tidak diawasi, tidak dikatakan jaga, kita tetap mempunyai karena kasih kita tanggung jawab, ikut memelihara, ikut kemudian melakukan pekerjaan Bapa. Jadi bukan untuk mencari upah, tetapi karena kasih itu. Orang upahan ini mengumpulkan upah karena pikir, wah nanti kalau saya sakit atau kalau saya membutuhkan dana. Karena itu harus berusaha sendiri. Sedangkan seorang anak percaya, dan ini yang juga diserukan oleh Yesus supaya percaya bahwa Bapa akan menyediakan. Bapa yang tahu apa kebutuhan kita pasti tidak akan luput dalam menyediakan kebutuhan kita. Karena itu kita nggak perlu mencari upah, pahala, tapi sungguh melakukan. Dan kalau kita membutuhkan, pasti Allah akan memberikan. Nah, sikap sebagai anak yang mengasihi, yang bebas untuk mengasihi, inilah juga yang diajarkan Yesus dalam ajarannya tentang kerajaan Allah. Yesus menghargai sikap sebagai anak yang mengasihi, bukan sikap yang menindas melalui peraturan, melalui hukum. Karena itu kita melihat Yesus yang bersikap kritis, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena yang penting bukan hukumnya, hukum untuk membantu manusia, tetapi yang penting orangnya, kesejahteraannya, dan itulah yang diutamakan.
Penyembuhan orang lumpuh atau penyembuhan pada hari Sabat menunjukkan sikap Yesus tentang pemerintahan Allah, kerajaan Allah ini. Dan ini erat kaitannya dengan apa yang tadi saya katakan dengan perintah kasih. Sikap mentalitas kasih inilah yang harus menjadi sikap kita dalam menjalankan ajaran-ajaran Yesus, mewujudkan kerajaan Allah. Jadi Yesus meninggikan martabat wanita, anak-anak, meninggikan martabat orang sakit dan tidak menindasnya, tapi meninggikan. Jadi pemerintahan Allah tidak memerintah dengan kekerasan, dengan paksaan, tetapi dengan belas kasih kerahimannya. Yang terakhir dalam ajaran Yesus tentang kerajaan Allah ini adalah menerima pemerintahan Allah. Itu berarti mempraktekkan dan membangun pemerintahan Allah atau kerajaan Allah ini. Artinya tidak ada ngomong tok, no action talk only. Kamu kalau percaya sungguh, ya berarti kamu harus mewujudkan dengan melakukannya. Kita tidak bisa bersikap netral, ya, tapi harus menentukan sikap, menerima atau menolak. Menerima pemerintahan Allah sekaligus berarti mempraktekkan dalam hidup. Dan contoh konkretnya dalam hal ini adalah pribadi Yesus sendiri. Orang yang menerima pemerintahan Allah ini disebut sebagai ortodoksi, dituntut untuk hidup sesuai ortopraksis, sebagaimana ditegaskan dalam ucapan bahagia Lukas bab 6 ayat 20-49. Yesus menghubungkan datangnya pemerintahan Allah dengan pertobatan, yaitu praksis sekarang ini demi datangnya kepenuhan pemerintahan Allah. Sekali lagi doa Bapa kami mengingatkan datangnya kerajaan Allah itu berkaitan erat dengan pelaksanakan terjadinya kehendak Allah. Hidup Yesus merupakan bukti bahwa pemerintahan Allah itu terwujud. Ketika Yesus berkeliling di Palestina dan memihak kepada mereka yang tak berdaya dan haknya dikudungkan, Yesus menunjukkan praktek dalam menjalankan, mewujudkan pemerintahan Allah ini. Jadi pemerintahan Allah ini menjadi suatu dorongan yang kuat bahwa pemerintahan Allah harus diwujudkan di dunia ini. Allah yang memerintah menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Dalam cara ini, pemerintahan Allah menjadi nyata, yaitu keterlibatan Yesus demi kesejahteraan manusia, dalam keprihatinannya demi keutuhan manusia, termasuk keutuhan jasmani. Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan demikian, pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah mempunyai dua dimensi yang saling mengkait dan tak dapat dipisahkan, yaitu apa yang disebut ortodoksi, yaitu pengharapan eskatologis, kerajaan Allah akan datang. Kita percaya Allah akan merajai, tapi juga yang kedua adalah ortopraksis, yaitu Allah yang akan merajai secara penuh nanti itu sudah diwujudkan sekarang di sini di dunia ini. Maka Yesus mengajak kita untuk mewujud nyatakan kepercayaan dan pengharapan tersebut dalam tingkah laku yang sesuai. Para saudara yang terkasih, contoh yang dilakukan Yesus menjadi gambaran yang jelas bagaimana mewujudkan kerajaan Allah
dalam hidup kita sehari-hari. Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah ajaran Yesus tentang kerajaan Allah yang nampak dalam kitab suci, dalam perumpamaan-perumpamannya, dalam seruannya, dalam seluruh hidup Yesus. Semoga ini semua bisa menjadi pencerahan bagi kita, sehingga kita bisa semakin mengerti ajaran Yesus, dan karena itu semakin dimampukan untuk mewujudkan ajaran-ajaran itu. Semoga amin.